Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah sahabat Islam membayangkan sebuah negeri yang dulu memimpin dunia Islam selama lebih dari 6 abad, justru pernah melarang rakyatnya membaca Al-Quran dalam bahasa Arab? Negeri itu adalah Turki. Dulu, suara azan berkumandang dengan lantang dari menara-menara masjid di Istanbul, menyerukan Allahu Akbar ke seantero negeri. Tapi tiba-tiba, gema itu menghilang, digantikan oleh suara asing, Tanrı Uludur. Inilah kisah nyata yang jarang diceritakan secara lengkap. Sebuah episode sejarah kelam saat Islam dan Al-Quran nyaris dibungkam oleh kekuasaan. Inilah kisah tentang bagaimana Turki pernah melarang Al-Quran dibaca dalam bahasa wahyu, dan bagaimana rakyat mempertahankannya dengan air mata, pengorbanan, dan iman. Sahabat Islam, kita mulai dari awal kejatuhan kekhalifahan Utsmaniyah. Pada akhir Perang Dunia I, Imperium Islam yang berdiri sejak tahun 1299 itu porak-poranda. Kesultanan terakhirnya, Sultan Abdul Hamid II, dilengsarkan. Dan pada tahun 1924, Mustafa Kemal Atatürk, tokoh nasionalis sekaligus pemimpin revolusi sekuler, resmi membubarkan institusi kekhalifahan. Maka berakhirlah sistem pemerintahan Islam di Turki, digantikan oleh Republik Turki yang sekuler. Tapi sekularisme yang diterapkan bukanlah sekularisme pasif. Ini adalah sekularisme yang agresif, yang bukan hanya memisahkan agama dari negara, tetapi juga berusaha menghapus agama dari ruang publik. Banyak kebijakan yang kemudian membuat umat Islam terpukul. Pakaian ulama dilarang, huruf Arab diubah menjadi huruf Latin, pendidikan agama dihapuskan dari sekolah-sekolah, dan yang paling kontroversial, larangan membaca Al-Quran dalam bahasa Arab. Tahun 1932, pemerintah mengumumkan bahwa Al-Quran hanya boleh dibaca dalam bahasa Turki, termasuk dalam salat, tadarus, bahkan dalam pengajian. Alasannya sederhana, agar rakyat lebih memahami isi Al-Quran. Tapi kenyataannya, ini adalah bagian dari kebijakan sistematis untuk menjauhkan rakyat dari bahasa Arab, yang dianggap sebagai simbol dari dunia Islam masa lalu yang ingin dilupakan. Sahabat Islam, yang lebih mengerikan lagi, azan diubah. Kata-kata suci Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah diterjemahkan ke dalam bahasa Turki dan diwajibkan dikumandangkan dalam bentuk terjemahan. Para muadzin dipaksa untuk mengganti lafaz mereka atau siap menghadapi hukuman. Mereka yang tetap melantunkan azan dalam bahasa Arab ditangkap, dipenjara, bahkan dibuang ke pengasingan. Bayangkan sahabat Islam, di negeri yang dulu menjadi benteng Islam, azan dalam bahasa Arab justru dianggap pelanggaran hukum. Di balik tekanan itu, rakyat tak tinggal diam. Mereka melakukan perlawanan sunyi. Di desa-desa Anatolia, para orang tua tetap mengajarkan anak-anak mereka membaca Al-Quran, tapi dilakukan secara rahasia. Mushaf-mushaf kecil disalin ulang dengan tangan, lalu disembunyikan di balik dinding, lantai, atau tumpukan jerami. Mengaji dilakukan di ruang bawah tanah. Bahkan suara Al-Quran ditahan di tenggorokan agar tak terdengar keluar. Ini bukan hanya tentang mempertahankan lafaz. Ini adalah perjuangan menjaga identitas, iman, dan koneksi spiritual dengan bahasa wahyu. Sementara itu, dunia Islam tak tinggal diam. Ulama dari Mesir, Hijaz, dan India mengecam kebijakan ini. Mereka menyatakan bahwa Al-Quran bukan sekadar makna, tetapi juga lafaz yang bersifat sakral dan tidak boleh digantikan. Membaca terjemahan bisa membantu memahami, tetapi tidak bisa menggantikan teks asli dalam ibadah. Banyak kitab ditulis membahas hal ini. Mayoritas ulama menyatakan, membaca Al-Quran dalam terjemahan saat salat adalah tidak sah. Apalagi jika menjadikan terjemahan sebagai satu-satunya versi yang boleh beredar. Salah satu tokoh perlawanan spiritual dari dalam negeri adalah Badiuzaman Said Nursi. Ia tidak mengangkat senjata, tapi menulis ratusan halaman risalah yang memperkuat akidah dan spiritualitas umat. Tulisannya, Risalah An-Nur, disebarkan secara diam-diam dan menjadi cahaya harapan di masa kegelapan. Namun, sahabat Islam, sejarah berubah. Bertepatan pada tahun 1950, rakyat Turki akhirnya diberi kesempatan memilih secara demokratis. Dan mereka memilih Partai Demokrat, yang menjanjikan kebebasan beragama. Pemimpinnya, Adnan Menderes, menjadi simbol kebangkitan Islam dalam sistem sekuler. Salah satu keputusan pertamanya adalah mencabut larangan azan bahasa Arab. Maka pada tahun itu, setelah 18 tahun terdiam, untuk pertama kalinya, sejak tahun 1932, gema Allahu Akbar kembali menggetarkan langit Istanbul secara resmi. Rakyat bersorak, banyak yang menangis haru.
Beberapa bahkan bersujud di jalan, menyambut kembalinya suara langit yang sempat dihapus dari bumi mereka. Namun kemenangan itu telah terbayar mahal. Sahabat Islam, pada tahun 1960, Adnan Menderes digulingkan oleh kudeta militer. Setahun kemudian, ia dihukum gantung. Tapi api yang ia nyalakan tak padam. Sejak itu, gelombang Islam di Turki terus tumbuh, meski selalu menghadapi arus berlawanan. Kini, larangan itu tinggal sejarah. Tapi luka itu masih membekas dalam ingatan kolektif rakyat Turki. Banyak anak muda yang kini belajar kembali bahasa Arab, bukan sekadar untuk memahami agama, tapi juga sebagai bentuk kebangkitan spiritual. Sahabat Islam, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Bahwa bahasa bukan sekadar alat bicara. Bahasa adalah jembatan ruhani. Bahasa Arab bukan hanya bahasa Arab. Ia adalah bahasa Al-Quran, bahasa salat, bahasa zikir, dan bahasa wahyu. Melarangnya berarti mencabut akar spiritualitas umat. Modernisasi seharusnya tidak menjadi alasan untuk menghapus tradisi. Kemajuan tak perlu mengorbankan keimanan. Dan sejarah Turki adalah bukti bahwa iman yang kuat bisa bertahan di tengah badai ideologi dan represi. Hari ini suara azan kembali menggema dalam bahasa Arab di masjid-masjid Turki, tapi kita tak boleh lupa, suara itu pernah dipaksa untuk diam, agar kita dan generasi sesudah kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jika sahabat Islam merasa kisah ini menyentuh dan membuka wawasan, sebarkanlah. Karena sejarah bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dijadikan cermin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.